Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kali ini aku bakal ngebahas sama kalian tentang legenda mistis hingga fenomena alam yang janggal. Misteri bawah laut berikut ini menyimpan rahasia yang mengundang kengerian sekaligus rasa ingin tahu. Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan. Berdasarkan data dari KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Diketahui bahwa 5% saja bagian dari lautan yang pernah dieksplorasi oleh manusia. Sejak tahun 1158, NASA mulai menjelajah kedalaman laut dan memetakan dasar laut. Namun pada tanggal 28 Juni 1178, program itu dihentikan. Meski teknologi sudah semakin canggih seiring perkembangan zaman, lautan masih menyimpan banyak misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan oleh manusia. Sebagian besar kedalaman lautan masih menjadi wilayah yang sangat sedikit dijelajahi. Yang pertama, monumen Yonaguni di Laut Jepang. Di lepas pantai timur Pulau Yonaguni, ujung selatan Kepulauan Ryukyu, terdapat salah satu misteri bawah laut yang paling menarik dan kontroversial, bernama Monumen Yonaguni. Monumen Yonaguni adalah formasi batuan dasar laut di lepas pantai Yonaguni, ujung selatan Kepulauan Ryukyu di Jepang. Ada perdebatan apakah situs tersebut merupakan gejala alam belaka, bebatuan alami yang telah dimodifikasi, atau merupakan buatan manusia seutuhnya. Struktur bangunan ini ditemukan pada tahun 1186 oleh penyelam Jepang bernama Kihachiro Aratake yang telah menjadi subjek perdebatan serta penelitian karena bentuk dan ukurannya yang mencolok. Monumen ini memiliki struktur yang membentang sekitar 150 meter panjangnya dan 50 meter lebarnya, dengan beberapa bagian menonjol keluar dari dasar laut seperti batuan yang membentuk beberapa tingkat dan jalan setapak. Ada teori yang mengatakan bahwa struktur ini adalah karya buatan manusia yang berasal dari zaman kuno. Sementara ilmuwan sendiri berpendapat struktur ini berbentuk akibat aktivitas tektonik dan erosi yang berlangsung selama ribuan tahun. Yang kedua, ada suara janggal di samudra. Suara bloop pertama kali terekam dalam jaringan hidrofon yang digunakan oleh National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA pada tahun 1997 di daerah barat pantai selatan Chili. Suara ini memiliki frekuensi yang sangat rendah, berada di bawah 20 Hz dan terdeteksi pada jarak ribuan kilometer dari sumbernya. Amplitude suara ini sangat kuat, sehingga sistem pemantauan dapat menangkap dan merekamnya dengan jelas meskipun jaraknya sangat jauh. Pada tahun 2011, Robert Ziak dari Lab Lingkungan Kelautan Pasifik NOAA dalam keputusan resminya mengungkapkan bahwa suara janggal diakibatkan oleh retaknya lapisan es saat pecah dari geyser Antartika sehingga terjadi gempa es. Yang ketiga, ada 4 kapal selam hilang bersamaan di tahun 1968. Pada tahun 1968 terjadi perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dalam suasana ketegangan ini, 4 kapal selam militer yang berasal dari angkatan laut yang berbeda menghilang secara bersamaan di berbagai lokasi laut di seluruh dunia. Keempat kapal selam yang hilang tersebut antara lain USS Scorpion, Ki-8, Ki-219, dan Ki-270. Salah satu teori yang paling umum dari hilangnya kapal-kapal selam tersebut adalah karena kecelakaan teknik. Struktur aneh di Laut Baltik. Di kedalaman sekitar 92 meter di Laut Baltik, dekat Pulau Åland di Swedia, terdapat penemuan misteri bawah laut yang terjadi pada Juni 2011. Penemuan ini ditemukan oleh sebuah tim penyelam Swedia dari perusahaan Ocean X yang menggunakan sonar untuk memetakan dasar laut. Struktur ini terdeteksi berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 60 meter. Gambar-gambar sonar menunjukkan struktur ini mirip dengan piring terbang dari luar angkasa. Fenomena ini dijelaskan oleh ahli geologi yang mengatakan bahwa struktur ini merupakan sisa dari gletser yang bergerak selama zaman es dan mengukir sebagian besar Laut Baltik. Ini berarti penemuan struktur tersebut tidaklah lebih dari endapan glasial.
Namun salah satu dari tim penemuan itu menyangkal penjelasan tersebut. Mereka berpendapat bahwa saat itu peralatan listrik mati secara misterius kala mereka mendekati gundukan tersebut. Hingga kini, belum ada penjelasan memuaskan mengenai struktur aneh di Laut Baltik tersebut hingga masih menjadi misteri. Selanjutnya ada monster gurita Kraken. Mitos tentang Kraken berasal dari tradisi Nordik dan Skandinavia, di mana makhluk raksasa ini sering digambarkan sebagai monster laut yang menakutkan. Monster ini dianggap sebagai makhluk yang bisa menenggelamkan kapal dan mengangkat awak kapal ke dalaman laut. Deskripsi Kraken dalam teks kuno seringkali menggambarkannya sebagai gurita atau cumi-cumi raksasa dengan ukuran yang sangat-sangat besar. Salah satu sumber awal tentang Kraken dapat ditemukan dalam karya tulis oleh Francesco Negri, seorang penulis Italia yang bepergian ke Skandinavia pada abad ke-17. Kota Atlantis yang hilang. Kota Atlantis adalah salah satu misteri laut yang paling ikonik, meskipun lebih merupakan legenda daripada fakta ilmiah. Dikisahkan oleh filsuf Yunani Plato sebagai sebuah peradaban maju yang tenggelam di dalam laut dalam semalam. Pencarian Atlantis telah mengikat penjelajah dan peneliti selama berabad-abad. Berbagai teori telah dikemukakan tentang lokasi yang mungkin menjadi tempat Atlantis, mulai dari pulau-pulau di Mediterania hingga dasar laut di Samudra Atlantik. Meski banyak penjelajah dan penyelidikan dilakukan, tidak ada bukti konkret yang mengonfirmasikan keberadaan Atlantis. Namun, cerita Atlantis terus mendorong manusia untuk terus mengeksplor dan menemukan kebenaran di balik legenda tersebut. Segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda terletak di antara Miami, Bermuda, dan Puerto Rico. Area luas di Samudra Atlantik ini merupakan misteri laut yang paling terkenal dan kontroversial. Dikenal juga sebagai segitiga setan, wilayah ini telah dilaporkan menjadi lokasi hilangnya pesawat dan kapal secara misterius selama bertahun-tahun. Wilayah ini telah lama menjadi subjek spekulasi dan teori, dari gangguan magnetik, cuaca ekstrim, hingga teori konspirasi ekstrateritorial atau kehidupan apapun di luar bumi. Kapal KS-2 terapung-apung tanpa awak. Pada tanggal 15 April 2007 terjadi kasus misteri yang menarik dan membingungkan. Kapal KS-2, sebuah yacht berukuran 12 meter, ditemukan terapung-apung di Samudra Pasifik tanpa awak di atasnya. Kapal ini ditemukan oleh kapal bersiar lainnya yang melaporkan bahwa KS-2 berada dalam keadaan yang sangat mencurigakan. Tidak ada tanda-tanda kerusakan atau perkelahian di atas kapal. Semua barang di kapal, termasuk peralatan dan barang pribadi milik awak, berada di tempatnya, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Meja makan di kapal tampak seperti sedang digunakan dengan makanan dan minuman yang masih tersedia. Kota bawah air Kuba. Kota bawah air ini ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 2001 oleh sebuah tim ekspedisi yang dipimpin oleh peneliti asal Kuba dan Amerika, termasuk ahli geologi dan arkeolog. Penemuan ini terjadi di lepas pantai utara Kuba, dekat dengan pesisir Bahama, di kedalaman sekitar 600 hingga 700 meter. Kota ini tampak seperti kompleks struktur yang terpelihara dengan baik, terdiri dari jalan-jalan berbatu, piramida, dan bangunan lainnya. Pada eksplorasi awal menggunakan teknologi sonar dan kamera bawah air, ditemukan bahwa strukturnya memiliki kesamaan dengan arsitektur kuno yang ditemukan di berbagai bagian dunia. Struktur ini dikelilingi oleh sedimen dan vegetasi laut dengan bentuk dan pola yang rumit. Yang terakhir ada Devil Sea. Devil Sea juga dikenal dengan nama Laut Setan, terletak di Samudra Pasifik di sekitar area yang membentang dari lepas pantai timur Jepang hingga Kepulauan Ogasawara. Wilayah ini sering dianggap sebagai salah satu daerah paling misterius di lautan, dengan banyak laporan tentang kapal-kapal yang hilang secara misterius, pesawat terbang yang lenyap, dan fenomena alam yang aneh. Karena kejadian misteriusnya, Devil Sea juga dibandingkan dengan segitiga Bermuda. Laut ini masuk ke dalam salah satu dari 12 field vortices di bumi. Masih dari International Online Medical Council, field vortices adalah istilah untuk wilayah di permukaan bumi yang biasanya terjadi ketidakteraturan karena medan elektromagnetik yang mengakibatkan fenomena aneh atau misterius.
Itu dia guys tentang fenomena-fenomena bawah laut. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang mau tambahkan silahkan komen di kolom komentar. Oke, cukup sampai di situ dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys next video. Bye-bye.